Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa balagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillah haqqa jihadi. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallah bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin syakirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratul afadil yang kami hormati ta'zimi segenap guru masyayikh yang hadir pada majelis kali ini yang kami hormati, khasul khawas akhussu bidzikri, guru yang kami cintai, Ustadzunal Kiram, Ustadz Darwis, yang mudah-mudahan atalallahu umrahu wa matta'nahu hayatahu bil barakah. Mudah-mudahan beliau diberkahi, dipanjangkan usianya, disehatkan, dan mudah-mudahan para asatid yang lain khususnya juga segenap pengurus Masjid Al-Huda dan ketakmiran mudah-mudahan juga diberikan keberkahan usia, harta, dan keluarga. Juga hadirin wal hadirat yang hari ini memutuskan untuk bisa hadir ke tempat yang mubarak ini, mudah-mudahan keberkahan, ketentraman, dan kebanggaan kita kelak di hadapan Allah yang dijanjikan Nabi itu benar-benar diberikan oleh Allah kepada kita, karena pasti Rasulullah menjanjikan anzala alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepada beliau yang ada di majelis-majelis Allah itu ketenangan dan ketentraman, wa ghasyahumur rahmah, akan diliputi, akan dibalur kembali dengan kasih sayang. Jadi yang aus-aus kasih sayangnya, yang berkarat bersama waktu, akan dibalur kembali oleh Allah. Namanya dibalur kembali seperti rantai yang mohon maaf biasanya agak berat tarikannya, agak rumit dalam menginikan pedalnya, begitu kena baluri oli kembali seperti baru kembali. Wa ghasyahumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah melalui lisan nabinya memberitahu nama-nama kita ini dibanggakan Allah di antara malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah tentu kita sangat bersyukur apapun kondisi kita hari ini, betapapun pandemi juga masih terus berlangsung, dan kita berharap Allah memberikan kepada kita pertolongan supaya pandemi ini benar-benar dikandangkan kembali. Belum lagi musibah-musibah yang lainnya, khususnya di Lumajang, erupsi Semeru dengan saudara-saudara kita yang hari ini sedang berjibaku melawan keadaan, bagaimana benar-benar di antara musibah-musibah itu ada anugerah, di antara anugerah-anugerah itu dalam banyak bentuk macam-macam, salah satunya bentuknya musibah. Kita doakan mudah-mudahan
yang wafat karena pandemi atau musibah apapun, mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai husnul khatimah. Dan kita juga doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesabaran, ketabahan dan kesembuhan. Dan bagi kita yang sehat dan selamat, mudah-mudahan sehat, selamat, berkah dalam ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mentadabburi satu surah di dalam Al-Quran kita, yakni surah ke-95 yang turun di Mekah, yakni surah At-Tin, yang sebagian riwayat tidak ada secara khusus menyatakan sebaiknya dibaca di hari apa, di waktu apa, tetapi ada sebagian riwayat menyatakan kadang Nabi membacanya di rakaat kedua di sholat Isya saat beliau melakukan safar. Kita ingat bahwa Quran ini petunjuk, maka mentadabburinya adalah bagaikan kita menemukan mutiara dan arah. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk yang ada dengan semua keterbatasan yang dalam miliki. Asbabun nuzul dari surah At-Tin ini secara spesifik disebutkan oleh Ibnu Abbas terkait dengan situasi dan kondisi orang-orang yang usia lanjut di sekitar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di antara mereka yang usia lanjut itu ada yang mohon maaf sudah mengalami kepikunan. Lalu gimana menurut Ibnu Abbas orang-orang yang mengalami kepikunan di sekitar Nabi itu ya tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang biasa dilakukan sebelum itu terjadi. Betapapun riwayat tentang ini dari sebagian ulama dikatakan dhaif, tetapi ada hadis lain yang menguatkannya terkait dengan orang-orang yang terbiasa dengan amalan baik, saat ia mengambil seluruh kesempatannya akan tetap diberikan amalan itu saat kesempatan itu dicabut. Maka dalam riwayat Bukhari disebutkan idza maridul abdu au safar, ketika seseorang itu sakit ya, atau sedang melakukan perjalanan keluar kota. Karena jujur saja yang sering membuat ibadah kita tidak sempurna salah satunya dua sebab ini. Satu, sakit. Biasanya bisa ke masjid, akhirnya nggak bisa ke masjid. Kalaupun bisa ke masjid, biasanya bisa berdiri, nggak bisa berdiri. Kadang kurang sempurna rukuknya, kadang kurang sempurna sujudnya. Bahkan kadang tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. Bahkan tidak bisa berangkat ke masjid. Sebabnya apa? Sakit. Yang kedua sebabnya safar. Orang safar nih karena terkait bisa jadi dengan orang lain. Kalau kita naik kendaraan, kita tidak mungkin menyempurnakan diri dengan seluruh amalan kita. Ya ada juga yang mungkin bisa rombongan, kemudian karena rombongan bersama-sama sopirnya juga bisa dinego, nggak masalah. Tapi kalau kita naik bis umum datang waktu zuhur, ya
Kemudian kita bilang, maaf Pak, saya sholat jamaah dulu, saya turun. Maka kata sopirnya, ya turun saja Pak, tapi nanti silahkan teruskan sendiri. Apalagi naik kereta, nggak bisa berhenti di setiap tempat. Makanya akan banyak kebiasaan-kebiasaan baik kita yang terhalangi. Apalagi memang ada rukhsah, orang safar itu sholat saja bisa dikosor, biasanya penuh tinggal separuh. Biasanya puasa boleh nggak puasa. La in kuntum maridhan au ala safarin. Ya. Kalau kamu itu dalam kondisi safar atau marid, puasa saja nggak apa-apa, digantikan di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nah, maka orang yang sudah terbiasa safar atau mungkin karena sakit, kutibalahu, maka Allah tetap menetapkan baginya pahala ya mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Jadi dia waktu sehat melakukan apa, waktu mukim membiasakan apa, maka kata hadis riwayat Bukhari ini, maka disebutkan bahwa dia tetap mendapatkan bagian sempurna ya dari orang-orang yang mukim dan orang-orang yang sehat. Kemudian dikiaskan dengan kondisi yang sama ya, seperti orang-orang ajuz, orang-orang tadi sudah sepuh, nggak mampu apa-apa, biasa infak di waktu punya kesempatan. Kan kata Nabi, igtanib khamsan qabla khamsin, kesempatan itu kan 5. Syababaka qabla haromika, kamu masih muda sebelum datang masa tua. Sihataka qabla sakomika, sehatmu sebelum sakitmu. Ghinaka qabla fakrika, cukupmu sebelum masa, dan waktu sempatmu sebelum datang waktu sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nah, ketika kita melakukan semua kesempatan ini, saat kesempatan itu dicabut oleh Allah, sesuatu yang kita dapat itu tetap kita dapat. Sejak muda terbiasa, mohon maaf, sholat tahajud, keadaan tertentu nggak bisa sholat tahajud, tetap kutibalah lahu mithlu ma ya'mal. Jadi tetap ditulis sebagaimana kebiasaan yang sudah dilakukan. Biasa puasa yaumul isnain wa yaumul Khamis, maka kalau pas acara tertentu tidak bisa melakukannya, tetap ditulis sebagaimana dia melakukannya. Ini asbab turunnya surah At-Tin. Nama surah ini ya disebut surah Tin. Betapapun juga ditulis lengkap namanya Wat-Tin. Ya. Bukan cuman Atin, kalau kita tahu kan Atin, tapi juga ditulis di beberapa tulisan para ulama itu tidak menyebutkan Atin, tapi Wat-Tin dengan wawunya. Baik, kita masuk, apa sebenarnya sih yang Allah pesankan kepada kita berkait dengan surah At-Tin ini? Apa saja? Yang pertama, Allah bersumpah ya di ayat pertama dan kedua ya, ini 3 ayat ya, pertama, kedua, ketiga, Allah itu bersumpah atas nama makhluk, dan hampir semua meyakini, para ulama itu, kalau makhluknya itu diangkat sebagai bahan sumpah, satu makhluk itu pasti istimewa. Dari mana keistimewaannya? Harus digali dengan akal manusia.
pasti sesuatu itu penting, muhim. Sudahlah penting, istimewa. Atau paling tidak sesuatu itu berharga. Kalau tidak penting, kalau enggak istimewa, kalau tidak berharga, insya Allah tidak diangkat oleh Allah. Salah satu contoh yang berurutan, Allah bersumpah atas nama penggalan waktu lengkap. Dan hampir sama gayanya, sudahlah disumpahkan, ditaruh di ayat pertama menjadi judul surat. Makanya jenengan pasti ini, kalau sesuatu yang istimewa itu pasti disendirikan. Sebagaimana Allah bersumpah demi penggalan waktu paling awal, yakni waktu fajar. Maka Allah bersumpah dengan wal fajri, dan surahnya di ayat pertama nama surahnya juga al fajr. Setelah Al-Fajr Allah bersumpah di waktu duha. Nama surahnya Ad-Duha. Diambil dari penggalan ayat pertama. Kemudian wal asri. Demi waktu asar. Demi waktu asar ini Allah ambil dengan sumpah di ayat yang pertama dan dijadikan judul surah. Ada lagi setelah wadduha, ada kapan? Al-lail. Ya, disebut dengan sumpah wal-laili, demi waktu malam. Diambil dari ayat yang pertama dan dijadikan nama surah. Persis juga dengan ini. Nama surahnya At-Tin disebut di ayat pertama dimulai dengan sumpah. Maka disebutkan Wat-tin Waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa maknanya? Demi tin, demi zaitun, demi turi sinin, dan demi negeri yang aman. Lalu maknanya apa dengan ini semua? Yang pertama, beberapa ulama melihat cara pandang melihat dari ayat 1, 2, dan 3 itu melihat dari 3 ke 2 dulu. Yang sudah jelas. Ayat pertama ada banyak perbedaan mengenai arti dan makna. Tapi ayat kedua dan ketiga semua sepakat bahwa ketika bilang turi sinin, tur itu gunung, sinin ya disebut di situ Sinina, itu nama lain dari Sinai. Yang itu sudah jelas bahwa turi sinin itu ngomong tentang tempat satu gunung yang ada di negeri Syam, yang dimana Nabiullah Musa mendapatkan wahyu. Kalau berbicara tentang hadal baladil amin, berarti juga sudah disepakati bahwa yang dimaksud kota Mekah. Karena apa? Tempat yang aman, di mana kalau masuk Mekah itu aman. Ya. Maka dari dua inilah kemudian berarti At-tin waz-zaitun itu lebih disepakati maknanya bukan cuman buah, karena namanya buah itu juga
oleh Ibnu Katsir, Imam At-Tabari itu juga menyatakan bahwa lebih mengartikan buah tin dan zaitun. Kenapa? Ketika disebut pertama kalau dengar tin itu mesti orang asosiasinya ini buah tin dan buah zaitun. Karena apa, Pak? Kalau sudah dikenal begitu itu keumumannya begitu. Kalau disebut apel ya apel. Tapi sekali lagi ada yang menyatakan bahwa kenapa Allah bersumpah dengan nama simbol-simbol. Maka tetap at-tin wa zaitun walaupun dimaknai buah tetap merujuknya kepada tempat di mana dua buah ini paling banyak ditemukan. Maka akan muncul tin dan zaitun ini di tempat-tempat di mana juga Nabi Allah ada di sana, tepatnya di Palestina dan sekitarnya. Nah, dari sinilah kemudian ketemu wa at-tin wa zaitun ini lebih kepada simbol yang mengingatkan kepada Nabi Isa, waturi sinina mengingatkan kepada Nabi Musa, sementara hadzal baladil amin itu mengingatkan kepada Nabiullah Muhammad. Dari sinilah kemudian apa sih kok yang dibahas setelah itu kayak nggak nyambung. Demi buah tin atau demi tin, demi zaitun, buah zaitun lah kalau kita memahami, demi gunung Turi Sinin. Ya, gunung Sinai itu maknanya gunung yang indah atau gunung-gunung yang tumbuh di atasnya banyak pepohonan atau gunung-gunung yang diberkahi. Padahal tingginya enggak melebihi Semeru, Pak. Ya. Artinya kalau tidak ada hubungan yang istimewa sebenarnya bukan gunungnya. Ini yang mau diceritakan apa yang terjadi di sekitar gunung. Kalau gunungnya gagah, Indonesia gagah-gagah gunungnya. Dan sangar-sangar. Nggih. Lagi menviralkan diri Semeru. Karena sebelumnya viral Merapi. Akhirnya juga mohon maaf Probolinggo, Gunung Batok itu apa? Bromo. Kadang juga enggak terima, yang lain batuk-batuk lagi musim viral. Sak gunung-gunungnya pengen viral. Kalau lihat blegernya mereka lebih indah. Lebih tinggi. Tapi karena enggak ada cerita Quran dan cerita kenabiannya sehingga mohon maaf tidak disebutkan. Yang istimewa dari ini semua karena apa? Buah tin itu buah istimewa. Zaitun itu juga istimewa. Turi Sinin itu juga istimewa. Wahadal baladil amin itu juga istimewa. Jujur saja, kalau keindahan Mekah dengan Bali itu indah mana, Pak? Mungkin Mekah dengan Guci Alit aja indahan Guci Alit, Pak. Tapi ini duduk masalah indah-indahan, ini masalah sejarah. Masalah keberkahan. Kalau dibilang Bali mungkin Bali lebih indah. Tapi ingat, lebih banyak yang pengen ke Bali apa ke Mekah? Berarti Mekah itu lebih karena apa? Lebih antusiasi. Kalau mohon maaf sedikit kalau enggak equal saya sampaikan. Mohon maaf ya. Kalau orang itu mohon maaf ya. Lihat yang lebih baik, yang lebih indah, paling gampang wis. Wong elek karo wong ayu gampang didelok yang mana? Gimana, Pak? Kan wong ayu. Kalau banyak tertarik lebih banyak yang tertarik yang jelek apa yang cantik?
Ya cantik. Berarti yang banyak menarik lebih cantik. Harusnya Bali itu lebih menarik daripada Mekah. Berarti Mekah itu lebih apa, Pak? Lebih cantik apa lebih menarik? Lebih menarik, Pak. Artinya lebih indah. Lah buktinya sekarang yang inden mau umroh itu melebihi banyak daripada orang yang mau nyebrang ke Bali. Itulah kenapa kita harus yakin, Pak. Ya seperti apapun kita orang Indonesia itu masih senengan ketaatan daripada kemaksiatan. Lah buktinya yang mau berangkat maksiat dengan yang mau berangkat taat banyakan ya mau taat. Makanya kita harus yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita dengan banyak ini semua. Oke. Nah, wahadzal baladil amin sudah mulai ketemu. Prolog itu biasanya ya namanya prolog apa saja itu akan mengingatkan kepada isi. Apa sih sebenarnya? Kenapa Allah berikan simbol gunung Turisin? Kalau ingat Turisina berarti ingat Nabi Musa dengan ajarannya, dengan kitabnya. Kalau ingat Baladil Amin berarti ingat baginda Rasulullah. Kalau ingat Zaitun, ingat Tin berarti ingat Nabi Isa. Wes. Berarti ingatan kita seharusnya kayak karambol itu, Pak. Cetak ke kanan tapi ngenaknya ke kiri. Dalam makna harusnya disinilah kita akan lihat kenapa setelah itu di ayat keempat Allah menyatakan laqad dengan kata dua penyangkatan. Satu lamu taukid dengan kodnya taukid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa hubungannya? Saya kadang itu mikir, apa hubungannya Tin, Zaitun, kemudian Gunung Turisin, kemudian apa kota Mekah dengan kita manusia itu apa hubungannya? Kalau tiba-tiba ngomong, mohon maaf ya, demi Zaitun, demi Tin, demi Gunung Turisin, kemudian demi kota Mekah, aku sungguh telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Bingung mboten? Menurut jenengan nyambung enggak? Kayak enggak nyambung. Disinilah prolog ini menjadi penting untuk dimaknai supaya kita masuknya benar. Maka disebutkan laqad khalaqnal insan. Sungguh aku telah ciptakan manusia. Apa hubungannya? Mereka itu juga makhlukku. Ciptaanku, 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 ciptaanku. Ciptaanku mereka itu ciptaan terbaik. Maka aku juga menciptakan makhluk lain namanya manusia. Jadi sejajar kita itu ciptaan Allah, Zaitun juga ciptaan Allah, Tin juga ciptaan Allah. Juga Gunung Turisin ciptaan Allah, kota Mekah juga ciptaan Allah. Walaupun tidak sama, tapi mereka istimewa. Maka Allah sebutkan, sungguh manusia itu kuciptakan sebaik-baik takwim. Ini yang kadang mohon maaf, sebaik-baik bentuk dalam makna jasmani dan rohani. Terus apakah dengan ini berarti kita boleh berpikir bahwa menungso iki paling apik? Boleh, tapi dalam sisi apa? Kalau terbaik dengan dibanding makhluk lain, kita kalah. Karena Allah menyatakan, ya Allah sudah jelas, walladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah itu yang sebenarnya telah menjadikan semua makhluknya itu dengan cara yang terbaik.
Dan kita disebutkan wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan aku memuliakan manusia, melebihkan manusia itu dari sebagian makhluk yang lain dari beberapa kelebihan. Coba gelas sama mic baik mana? Pak, gelas dengan mic baik mana? Semuanya terbaik. Untuk air, gelaslah peran terbaiknya. Untuk pengeras suara, mic-lah ya model terbaiknya. Pisau sama selerekan, apik mana? Apik selerekan. Orang nek selerekane gak metu pisaunya. Tapi lek kepaksa gak ono selerekane dibedah karo pisaunya. Lah enggak bisa. Artinya kalau ngomong pembanding secara umum menungso desainnya paling bagus, Pak. Pelan-pelan nanti kita lihat. Supaya kita ini nyadari bahwa kita ini makhluk dengan desain yang paling sempurna. Coba sekarang begini. Kualitas penciuman kita ini dibanding anjing bagus mana? Kalau mau ngomong loh, ngomong penggalan penciuman, mana yang lebih kuat? Anjing. Artinya secara kualitas penciuman anjing lebih berkualitas daripada penciuman manusia. Karena apa? Manusia itu paling jarak semeter, 2 meter, paling banter 5 meter. Kalau anjing itu bisa 5 kilo, Pak. Makanya anjing itu bisa menemukan pasangannya tanpa mencarinya, Pak. Cukup kono ini. Jadi lek nyelintut sak kilo 2 kilo diambus ngene ketemu, Pak. Bayangin kalau kita ini penciumannya setajam anjing. Bahaya, Pak. Bojo gak ono jam 09.00 diambus dalan. Iki kok menggok-menggok iki nanti. Iya kan? Dan tersiksa, Pak, kalau memang begitu. Karena bayangin, kita ini di sini ada yang kentut sampingnya aja kita bingung kok. Toleh rono, toleh rene. Karo ngomong sampean, ndak. Kalau kualitasnya kayak anjing, Pak, sementara radiusnya sampai 5 kilo, sing ngentut barengan wong piro? Lek ono wong 30 kan ndak bisa selepekan ngene tok iku. Untungnya itu. Makanya takwim itu dari kata akoma itu yukimu itu sebenarnya yang terbaik sesuai dengan fungsi penciptaannya. Jadi terbaik sesuai dengan fungsinya. Maka untuk cari-cari barang tertentu yang manusia nggak bisa, bawa anjing. Karena apa? Untuk mendetek dia lebih tajam. Nek ngomong gagah-gagahan kuat-kuatan, ya kalah sama badak sama gajah, Pak. Walaupun habis push up lah piro aja. Atau kalah sama semut. Semut itu mampu mengangkat 3-4 orang, Pak. Atau 3-4 temannya sekaligus. Kita enggak bisa, Pak. Wong kadang bawa badan sendiri aja wis miring-miring. Coba lihat semut, Pak. Kadang kalau nemu makanan, semutnya diangkat, ada temennya naik di atasnya. Iya enggak, Pak? Loh, iya, kekuatannya berkali lipat berat badannya. Kalau kita paling banter ngangkat setengah berat badannya atau seperti berat badannya.
Lho lek tarik tambang musuh gajah ya gak iso Pak kita ini. Wong kadang dapat ikan mancing wis ketayal-tayal karena besarnya ikan. Ya, kalau dari sisi macam-macam mereka itu punya kelebihan. Oleh karenanya jangan kemudian kita mau bertanding dengan mereka di antara kelebihan-kelebihan itu. Kalau ngomong terbang Pak, ya burung lebih lihai Pak. Cuman manusia bisa mengunggulinya karena dua kelebihan manusia. Satu, kelebihan hatinya. Dua, kelebihan akalnya. Jujur aja Pak, secara fisik kalau manusia kehilangan dua itu, harganya tidak akan mohon maaf ya, tidak akan mendahului atau meninggi atau lebih mahal daripada makhluk yang lain. Misale wedhus gendeng karo wong gendeng, larang ndi? Hah? Karena manusia udah kehilangan identitas utamanya. Makyo ayu lek edan gak payu Pak. Wong meneh elek. Karena kita itu ada dua itu. Makanya semua produk bawahnya, atasnya, desainnya pertama. Coba kita supaya kita bersyukur. Sing iso longgoh model jenengan gini ini, makhluk Allah yang lain ada ndak? Coba jenengan lihat. Pak, sing iso sila iku mek awake dhewe, Pak. Wedhus itu selama hidupnya walaupun bokonge enek, sikile enek, ndak pernah Pak silo. Sembucung ndak pernah. Isone mung selonjor. Mohon maaf. Bahkan ada makhluk itu kalau sudah agentang, tahu agentang itu apa? Ini loh Pak, itu mati Pak. Koyok wong guweng, apa wong guweng itu ya? Yang koyok badak itu, wang wong. Iku lek wis kadung gini Pak, melumah Pak, ora iso murep. Ayo tidur model kita model apa? Sunai mereng, kenyataane bid'ah. Lu coba lihat, terlentang oke, mereng iso, melungker iso, nongep bisa. Apa nongep itu? Mengkurep iso. Wong mereng-mereng ning pengajian yo dadi. Ya ndak? Kadang ndase tok megur ngene tok, mangler. Iku lek gak menungso ndak bisa, Pak. Sekarang coba fasilitas ininya. Jenengan lihat, Pak. Pernah enggak lihat kambing tersenyum? Lambene ana ndak? Ada. Bibirnya punya. Giginya ada ndak? Ada. Sing rada mecingis iku ya jaran niku. Coba, lidahnya ada? Ada. Bisa ngirimkan pesan ndak? Bisa bunyi macam-macam ndak? Ora iso. Saya dulu mohon maaf, iktikaf di dalamnya beliau itu ada dulu namanya Pak Sinten gak ada kambing tak. Nek cekot Pak Dokir. Kambingnya banyak, Pak. Gak ono iki kambing sing ngomong Pak Dokir ngono. Gak ono. Paling banter iki sakmuni tok. Mbek, iku tok. Iku mek panjang meneh. Mbek, ngono tok. Ndak ada model lain, Pak. Ya. Oh, ndak ada, Mak, Mbok. Makanya sing pinter kan sing nyekel kambing begitu mbek seisu, oh paling
iki luwe golekno suket. Kok awan manek mbek manek. Oh, paling iki kondisine haus atau ngelak cukupne banyu. Maki cukupne mbek ngono. Oh, paling pengen kawin. Sik mbek manek. Oh, njaluk dibeleh iki. Oh, mbak-mbek tok. Setahu saya, kambing itu hanya punya 2 bunyi. Lek gak mbek, bo-o-o, ngono tok. Iku pun kembek lanang. Begitu bo-o-o, ngono iku kate kawin. No, ndak tahu gimana bunyinya itu. Iya kan? Nah, mohon maaf Pak, mulut kita ini Pak, jangankan mulutnya bisa bunyi macam-macam, tangannya bisa bicara. Tangannya manusia ini loh. Ini loh kirim pesan. Antara gini dengan gini beda makna. Ngono, gak wani nyedek. Apa mana? Ngene Pak. Waduh. Iya dah. Wong jangankan tangannya, matanya bicara. Loh, kikiwo klik 1 kanan, andinya mau. Klik kiwo artine ngapunten, Mak. Ngajak serong. Ngene gak iso aku. Onjen gak tau serong, dadi gak iso sing kiwo iki. Lek wis ngene iku Masya Allah. Iya. Wong badannya aja bisa bicara. Kakinya aja bisa bicara. Semuanya bisa bicara. Maka jangan heran kalau nanti kulit kita juga bisa bicara. Tangan kaki kita bisa bicara. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara desain memang tangan kita ini Pak paling wapi, paling longgo. Dahare juga pakai tangan, liane langsung Pak pakai mulut Pak. Bahkan gak dikei sekel. Coba. Tapi ingat, kelebihan-kelebihan utama kita bukan cuman di fisik, tapi ada di pikiran, ada di perasaan. Di sini tempatnya akal dan ilmu, di sini tempatnya iman. Itulah kenapa ayat kelimanya tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan. Kata kembali ini mohon maaf, ada yang asfala safilin apa? Dimaknai neraka. Karena apa? Tempat dengan tingkatan paling rendah di akhirat itu namanya neraka. Tapi ada yang memaknai bahwa rodatnahu asfala safilin itu terkait dengan kelemahan, kedhaifan tadi yang disebutkan termasuk kepikunan. Kenapa? Gak mungkin kata kembali. Sekarang kalau kembali, mohon maaf, kalau kata kembali atau balik atau rujuk itu kita sebelumnya pernah ke sana ndak? Nang di balik, oh, Mas ini balik ini nang di? Balik ke tempat awal. Kalau kita ngomong balik berarti kita punya setat. Kalau kita baru kenal dengan orang, baru menikah jenenge apa? Yo kawin. Tapi begitu pisah, kate balen jenenge rujuk. Berarti itu bukan lagi nikah, itu jenenge balen. Jare wong Jawa, tak lempak apa tak pacul, atau tak pacul apa tak lempak. Legen. Oh, istilahnya apa sih iku? Masya Allah. Tuak legen. Nek pengen legen legi rasane. Lek ngomong nolak yondang nolak, lek ngomong balen yondang balen. Makyo balen enak. Artinya balik itu, makanya ada yang mengatakan tidak sependapat dengan maknanya neraka di awal, karena dulu kita belum pernah ke neraka. Masa kate dibalik nonang neraka.
Maka salah satu pemaknaan pertama, kita dulu pernah lemah, kemudian disempurnakan, nanti akan balik lemah. Itulah kenapa disebut ajuz, disebut tua, disebut lemah, pada akhirnya pikun. Yang kedua, dulu Allah ciptakan pertama itu fisik. Setelah 40 minggu itu 4 bulan, kita ditiupkan ruh. Ruh itu memberikan kita kehidupan, dan kemudian ruh itu yang membimbing kita kepada kebaikan. Maka nanti di akhirat akan dikembalikan lagi ke fisiknya, tapi nggak ketemu rohnya, karena yang ketemu bukan fisiknya tapi kebaikannya. Maka setiap orang pasti pisah secara fisik kalau tidak diikat dengan kebaikannya. Pamangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihah. Nuh pisah dengan anaknya Kan'an karena innahu amalun ghairu sholeh. Terus piye maksudnya? Orang itu tidak akan kembali rendah asalkan 2 hal itu ada pada dirinya. Itulah kenapa disebutkan terbaiknya manusia yang menyatukan dia kembali nanti tidak akan kembali jatuh ke neraka kalau kita punya 2, 1 iman, 2 amal soleh. Tidak bisa dipisahkan. Iman tanpa amal soleh ya ngapunten bohong. Koyok mohon maaf ada pohonnya nggak ada buahnya. Lah untuk apa? Atau ada buahnya nggak ada pohonnya, ada amalnya tapi tidak ada imannya, tidak disebut amal soleh. Makanya mumpung masih punya kesempatan, seperti di dalam surah Al-Asr, pastikan seluruh aktivitas kita supaya kita tidak rugi. Artinya tidak rugi itu mendapatkan sesuatu terus menerus, karena ayat itu kemudian mengatakan illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dia dapat pahala yang ghairu mamnun, tidak pernah diputus. Itu tadi kembali kepada siapa saja yang membiasakan, yang menjadikan kesempatan itu jadi iman dan amal soleh, maka saat kesempatan dicabut, amal solehnya akan kembali. Gimana caranya? Pertama, iman itu pintunya ilmu. Maka besarkan hati kita, rendahkan hati kita di depan Allah dengan tawadhu, hindari ketakaburan untuk senantiasa mau belajar. Karena apa? Ilmu itu pintu dari, mohon maaf, iman. Karena dengan ilmu itu kita makin iman. Maka kalau kurang ilmu, lama-lama kurang iman. Iman aman, tentram. Sekarang sederhana. Jenengan kalau iman itu bicara percaya, kalau kita harus konsultasi kepada orang tentang sesuatu yang kita alami, kita konsultasi kepada orang yang bodoh, orang yang biasa, apa orang yang ahli? Kita lebih memilih orang
ahli. Kenapa? Lebih meyakinkan, lebih menenteramkan. Siapa ahli? Orang yang lebih ilmunya. Secara nyata, kalau jenengan sakit kanker, mau konsultasi ke teman jenengan yang bukan siapa-siapa, atau ke saya yang juga orang umum, atau ke dokter spesialis. Ke dokter spesialis. Karena beliau berfatwa juga dengan ilmu. Itulah kenapa al ilmu wal iman la yutafarriqan. Tidak pernah bisa dipisahkan. Lemah imannya kalau lemah ilmunya. Kuat imannya kalau akan ilmunya juga kuat. Maka Allah menyatakan yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma. Itulah kenapa Nabi mengatakan juga bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena apa? Ilmu wajib dimiliki karena hidup butuh keimanan. Iman itu bisa hidup dengan tenang dan tentram dengan bekal keilmuan. Yang kedua, jadikan ilmu itu aktivitas yang didasari keimanan. Semua itu jadi amal soleh. Pertanyaannya, apakah nyabu jadi amal soleh? Apakah tidur itu amal soleh? Apakah amal soleh cuman sholat berjamaah? Apakah bekerja juga masuk amal soleh? Ingat, man sampai dikatakan man amsakalan ala qadri yadaihi min amilami ala qadri yadaihi amsa maghfuran lah. Salah satu di antara pesan Nabi itu, siapa yang sorenya itu capek, lelah, ngelimprek, kepayahan karena kerja untuk menghidupi diri dan keluarganya, kerja saat lelah itu dia diampuni oleh Allah. Kerja sing piye, sing niate bener. Loh, kalau cuma sekedar berangkat mulai, sudah enggak. Dan ingat, garis bawahnya disebutkan fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, siapa lagi atau siapa atau apa yang bisa mendustakanmu ya Rasulullah dengan semua nasihat tentang yaumiddin ini? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah bertanya, bukankah Allah nanti yang akan menjadi hakim yang paling bijaksana? Maka ada sunnahnya karena pertanyaan dijawab. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Inggih ya Allah, khusus masalah keadilan, Allah lah zat yang paling adil, bijaksana dalam memutuskan. Artinya kalau cari keadilan di dunia biasanya kecewa. Dua saja, kalau kita jadi, mohon maaf, jadi tersangka, hati-hati. Sebaik apapun kita merubah keputusan, nanti Allah pasti tahu dan akan membalasnya. Tapi kalau kita korban, gak usah nuntut suwe-suwe. Ya opo emben akan dibales karo Gusti Allah. Jadi kita akan tentram. Ingat sekali lagi, manusia itu menjadi makhluk istimewa saat masih ada akal dan hatinya. Lihat Al-A'raf 179, walaqad darokna li jahannam. Penuh neraka jahanam itu katsirum minal jinni wal insi, akeh dari jin dan manusia, lahum qulubun, mereka punya hati tapi tak pernah digunakan.
Mereka punya pikiran tidak pernah digunakan, mereka punya mata tidak pernah digunakan, telinga tidak pernah digunakan. Sumum bukmun umyun fahum layak jiun. Wis budek kopok bisa. Duh, wis wong ngene iki iso balik nang ndi? Bisu tuli apa meneh? Wis bisu tuli. Coba jenengan kalau ketemu orang bisu dan tuli, arep diterno nang ndi? Pak. Enggak krungu. Tuli gak iso ngomong lagi. Ayo Pak, diantar kemana? Makanya nggak bisa pulang orang-orang begini ini. Nah, kalau orang sudah matanya buta, hatinya buta, apa kata Allah? Ulaika kal an'ami balhum adol. Dia turun ke derajat hewan, bahkan lebih hewan daripada hewan. Makanya jenengan jangan heran kalau ada, jenengan heran nggak kalau PT mangan gombalan? Heran mboten? Ono PT nyocok gombalan, heran mboten? Nek PT nyocok PT, nek PT mangan PT, heran mboten? Keheran. Nek PT mangan aspal, heran. Tapi lek menungso Pak, mangan menungso, mangan PT, sa aspal-aspale, ojo heran. Karena apa? Itu menungso setengah karena apa? Pikiran dan hatinya sudah tidak digunakan. Oleh karenanya kita berdoa mudah-mudahan kita inilah yang tetap menjaga martabat marwah pikiran kita. Yang kedua hati kita. Maka kalau nurani sudah hilang, semuanya bablas. Anak wis gak ngerti nang anake, sing bapak gak ngerti nang anake, anak gak ngerti nang bapake, ibu gak eling nang ibuke atau gak eling nang anake. Gak ono Pak wong bojo iku. Bojo pernah enggak bojo menyakiti bojo? Ada Pak? Pernah dengar enggak? Artinya istri nyakiti suami, pernah dengar? Atau suami nyakiti istri? Loh, dia beristri dan bersuami pengen seneng apa pengen saling menyakiti? Pengen seneng. Lah kok saling menyakiti? Iku berarti sudah kehilangan akalnya, sudah kehilangan hatinya. Sebagaimana sebagian kita dulu meleh-meleh dewe, golek-golek dewe, mantep-mantep dewe, saiki mengeluh-mengeluh dewe, seakan-akan salah edan apa sik lurus kuwi? Masih berjalan enggak hati dan pikirannya? Koyoknya ndak. Nggih, mudah-mudahan. Nah, untuk itu semua paling akhir harus sambung ke atas. Kalau hati dan pikiran ingin iman dan amal soleh, harus tetap istiqomah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara lain, karena sudah disebutkan watin, wazaitun, waturi sinina, terakhir wahadal baladil amin. Manusia iku gak ono regane lek gak mohon maaf dipandu karo Kanjeng Nabi. Ndak ada Pak. Kita ini ndak ada harganya sama sekali. Kawin itu proses sakinah mawaddah itu murni konsepnya Nabi. Kalau ndak Pak, wekmu wekku wekku wekmu. Nek bondo wekmu wekku 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 dhewe. Wis kayak gitu, rusak dunia ini tanpa tatanan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan ini semua iman kita dilekatkan, terus istiqomah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk kelak mendapatkan ya hakim terbaik dengan seluruh amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ngapunten lebih dari 5 menit. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.